melakukan perubahan karena kita ketahui bersama pemuda Papua hari ini adalah pemilik sah estafet kepemimpinan di segala sektor ke depan. Nah, supaya pemuda yang hari ini tidak terpecah belah oleh segala macam isu ataupun ada hasutan ataupun gerakan yang sebenarnya tidak memiliki manfaat juga buat kepemudaan. Hari ini kita sudah menyatakan untuk saatnya kita membangun kolaborasi. Kita tidak melihat lagi kau datang dari latar belakang suku mana, kau datang dari latar belakang agama apa, tapi hari ini seluruh pemuda kami sudah nyatakan bersama untuk saatnya berkolaborasi menghimpun keberagaman pemuda ini dalam wadah KNPI. KNPI akan kita buka kembali sebagai rumah kolaborasi milik pemuda Papua. Setiap kabupaten kota yang sampai hari ini di 3 tahun kemarin tidak pernah diurus oleh DPD KNPI Provinsi Papua, kami dalam masa kepengurusan Karateker sudah mendefinitifkan hampir di 8 kabupaten. Ini bentuk komitmen kami yang nyata bagaimana mengkonsolidasi, menghidupkan ulang organisasi kepemudaan di tingkat kabupaten. Ketika hari ini kami sudah secara resmi dinyatakan sah setelah dilantik tadi, kita akan lakukan konsolidasi secara meluas di seluruh kabupaten kota di seluruh wilayah Provinsi Papua. Kabupaten kota, khususnya di setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua, kami minta dukungan penuh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus memperhatikan pemuda sebagai salah satu faktor penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan ke depan. Karena apa? Semua pemuda yang hari ini ada di setiap daerah di kabupaten kota, mereka itu yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di beberapa waktu mendatang. Bapak Ibu yang hari ini duduk di kursi legislatif, eksekutif, di birokrasi sebagai kepala OPD, waktu Bapak Ibu terbatas di 5-10 tahun mendatang. Tetapi dalam jangka panjang, mereka-mereka ini yang akan melanjutkan estafet itu. Nah, agar supaya estafet kepemimpinan ke depan ini dapat berjalan baik, pemuda tidak terpecah belah, dapat terkonsolidasi dengan baik. Harapan Bapak Ibu, cita-cita Bapak Ibu bisa terlaksana di masa depan. Pemuda itu harus diperhatikan. Perhatikan dengan cara apa? Memberikan anggaran yang cukup dalam rangka pembinaan kepemudaan. Nah, itu yang akan menjadi perjuangan kita. Kita tahu beberapa waktu ke depan akan ada beberapa agenda pemilu, ada beberapa politik. Kami pemuda sudah cukup dieksploitasi oleh kepentingan orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas, tidak bertanggung jawab dalam komitmen dalam pembangunan daerah. Nah, untuk itu hari ini kami minta seluruh pemuda, mau datang dari suku mana, dari agama mana, ini saatnya berhimpun, bergabung, kembali ke rumah. Jangan duduk dalam komunitas, kelompok-kelompok luar yang hanya mereka datang di saat momentum tertentu untuk bicara masalah kepentingan mereka. Hari ini kita bicara masalah kepentingan kita, kepentingan masyarakat kita di Papua ke depan. Dan wadahnya tempat untuk berbicara itu adalah KNPI. Kami hadir di sini untuk melakukan hal itu. Merombak secara mendasar, fundamental, kinerja organisasi yang selama ini sudah keluar dari rel. Organisasi ini sudah tidak bicara masalah kaderisasi, bagaimana mempersiapkan orang-orang terbaik yang bisa diandalkan oleh masyarakat untuk kepentingan pembangunan Papua dan setiap daerah masing-masing ke depan. Nah, itu kira-kira sedikit gambaran apa yang akan kita kerjakan, khususnya dalam rangka menghidupkan kembali konsolidasi organisasi di kabupaten di seluruh Papua. Kesempatan ini kami juga berharap bupati-bupati, para bupati di kabupaten, yang kita tahu masa jabatan sebagian akan berakhir. Tolong perhatikan ini, perhatikan organisasi ini, karena bagaimanapun juga Bapak Ibu adalah pembina dari pemuda di setiap daerah